Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman semuanya, di materi kita pada pagi hari ini, kita diskusi tentang psikologi konsumen ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas ya, kenapa konsumen itu perlu dipahami secara psikologis. Ya, saya review sejenak ya beberapa materi kita. Yang pertama adalah mungkin teman-teman semuanya sering mendengar ya, ketika kita menawarkan sebuah produk, sebuah barang, ada penolakan-penolakan. Misalnya konsumen bilang, mahal sekali. Ya, masa sih ya kita bisa membelinya? Masa sih harganya sudah murah gitu ya? Nggak mungkin lah konsumen itu bisa membeli dan sebagainya lah. Namanya juga orang jualan, gitu ya. Pasti sukanya merayu, gitu ya. Susah jualannya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena memang orang itu kalau tidak mau membeli ya berarti karena dia tidak percaya dengan produk kita. Yang kedua ya memang karena tidak butuh. Yang ketiga karena tidak paham dengan apa yang kita jual, tidak percaya mereka bisa melakukannya, tidak percaya mereka mampu membelinya, tidak menginginkannya sekarang. Nah, tugas kita adalah bagaimana membuat mereka percaya, membuat mereka butuh, membuat mereka paham, ya, membuat mereka percaya bahwa mereka bisa dan mampu membelinya, gitu ya. Terus membuat mereka menginginkannya sekarang. Jadi inilah tugas-tugasnya kita sebagai psikologi, seorang psikolog yang memahami seorang customer ya, mengapa mereka itu tidak mau membeli ya, menolak untuk dibeli. Terus apa solusinya nantinya setelah kita tahu bagaimana cara membuat mereka percaya dan sebagainya. Nah, dalam teori psikologi, ya ini psikologi Freudian ya, bahwa orang itu dipengaruhi 88% itu adalah dari self-image, system, belief values mereka, long term memory mereka. Nah, 12% itu logika. Jadi kalau kita bisa mempengaruhi di bawah sadarnya, ya, ada juga yang mengatakan bukan bawah sadar ya, di luar kesadarannya. Jadi kalau kita bisa memahami di luar kesadarannya, maka kita bisa melakukan teori-teori marketing, teori-teori penjualan. Contoh self-image. Kalau dia menggunakan barang itu image-nya sudah berbeda. Nah, kenapa orang harus minum kopi di Starbucks? Ya? Kenapa harus orang minum kopi di restoran? Kenapa nggak di pinggir jalan saja? Karena ada image di sana. Image bahwa kalau Starbucks itu ya berarti kelas menengah ke atas, ya para pebisnis. Gitu ya. Kenapa orang menggunakan jam mahal, jam Rolex, ya, jam-jam mahal gitu? Ya? Karena ada image di sana. Nah, teman-teman bisa menggunakan self image, ya, bisa menggunakan juga sistem belief values, ya, keyakinan-keyakinan yang terbentuk ketika mereka menggunakan produk kita. Kenapa harus liburan ke luar negeri? Kenapa harus liburan ke Bali dan sebagainya? Intinya adalah itu adalah belief ya, keyakinan-keyakinan mereka akan terbentuk ketika mereka itu menggunakan produk kita, memanfaatkan produk kita. Ya, jadi ada juga memang konsumen itu yang pakai logika gitu ya. Nah, ini biasanya nanti ke persoalan manfaat yang dia dapatkan ketika ini manfaatnya apa nih sebenarnya bagi saya. Nah, ini bermain logik gitu ya. Nah, ini jadi teman-teman bisa nantinya menggunakan trik-trik ya bagaimana memahami konsumen. Ya. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, tugas kita memang apa? Bagaimana konsumen itu memutuskan untuk apa? Untuk membeli produk kita. Nah, jadi kita ingin mempengaruhi ini tadi perilakunya tadi tuh, perilakunya konsumen. Kenapa? Ketika mereka menggunakan panca indera mereka melihat ya produk kita,
maka dia akan menggunakan teori kognitif ini. Ya, ada visual, ada auditory, ya, ada kinestetik, olfaktori, ya, gustatory. Nah, ini bisa digunakan. Jadi teori-teori ini bisa digunakan. Misalnya teman-teman menggunakan iklan, ya, iklan yang itu melibatkan seluruh panca inderanya kita. Ada gambarnya, ada suaranya, dapat disentuh. Ya, ketika kita menonton iklan itu kita bisa terlibat di dalamnya. Ya, ini menggunakan panca indera kita. Sehingga ketika itu semuanya kita sudah bentuk, ya iklan itu kita buat sedemikian rupa, ini masuk ke dalam memori mereka. Nah, di dalam memori mereka ini tergantung tadi ya, ada pendidikan, pengalaman, ya sistem belief tadi dan sebagainya itu ada di dalam benaknya mereka. Sehingga ketika kita bisa mempengaruhi dari segi panca inderanya, kan ada orang itu yang ketika membeli itu ya karena coraknya itu bagus banget. Ada juga yang membeli itu karena penampilannya itu bagus, tampilannya bagus, lightingnya oke gitu ya. Coba teman-teman ketika belanja, ya itu biasanya ada yang melihat, wah ini bagus, yang menarik ya, modelnya bagus gitu ya. Ada juga yang kalau dia penciuman ya diambil, biasanya dicium-cium dulu gitu ya. Baru dia, wah ini bagus ini, baru dia beli gitu ya, dan sebagainya. Nah ini adalah jadi kita bisa melakukan perubahan perilaku konsumen melalui ini ya, melalui panca indera mereka. Nah ditambah lagi memang ya kita bisa juga merubah konsumen itu melalui state ya. Jadi selain behavior ya, kita juga bisa merubah melalui emosi ya. Nah, ini ya. Jadi kita ada emosi ya. Nah, ini emosi ini sangat-sangat mempengaruhi. Jadi selain panca indera, apa yang ada di dalam pikiran kita tadi ya, teorinya psikologi analisis, juga emosinya kita. Nah, jadi bagaimana kita membolak-balik emosinya pelanggan kita sehingga mereka itu tergerak untuk ya, berperilaku, membeli produknya kita. Nah ini ya, jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengelola emosi mereka? Ya, ada macam-macam nih emosi ini. Ya, bisa dengan memberikan pemahaman-pemahaman, bisa memberikan bonus-bonus, bisa memberikan strategi-strategi motivasi ya dan sebagainya. Nah, selain misalnya teman-teman menggunakan teori kognitif, teman-teman juga bisa menggunakan teori psikologi sosial ya. Nah, di psikologi sosial itu biasanya itu kita membuat kelompok-kelompok yang menarik ya. Jadi kelompok-kelompok yang menarik ya, mereka dimasukkan ke dalam sebuah kelompok, jadi mereka ada interaksi kelompok di situ, kelompok itu kita fasilitasi misalnya. Nah, ini mampu juga nih menjaga ritme pelanggan kita supaya tetap terjaga, bahwa mereka itu adalah klien-klien yang kita jaga gitu ya. Nah, ini bisa juga ya. Jadi kita bisa juga menggunakan teori psikologi sosial. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan teori motivasi ya. Dan sebagainya lah. Jadi bukan hanya sosial, bukan hanya Freudian ya, kognitif ya, bisa juga behavior ya. Behavior ini kan teori asosiasi ya, teman-teman ya. Jadi nah ini bisa teman-teman pakai. Jadi kita harus memahami bahwa semua konsep psikologi yang sudah teman-teman pelajari itu bisa kita pakai untuk mempengaruhi konsumennya kita. Oke. Baik, nah ini teori pengkondisian ya. Jadi ada seekor anjing lihat makanan gitu ya. Nah, terus dikondisikan dengan bunyi-bunyian lah kira-kira gitu ya. Nah, namun setelah makanannya nggak ada, bunyinya itu tetap dipakai, itu anjing itu tetap mengeluarkan air liurnya gitu ya. Ini namanya teori pengkondisian ya.
Nah, ini Pavlov ya. Pavlov ya. Ini melakukan itu ya. Nah, ini bisa. Jadi iklan pun gitu juga. Jadi setiap ada musik apa ada iklan, setiap musik apa ada iklan, setiap musik apa ada iklan. Film bagus gitu ya, ada iklannya. Semua itu. Jadi diasosiasikan. Jadi kita itu ketika nonton teringat pasti iklannya tadi. Ada musik teringat iklannya dan sebagainya. Itu adalah teori asosiasi yang bisa bisa kita gunakan ya. Nah, ini ya. Jadi ini beberapa teori yang bisa teman-teman gunakan. Nah, di era digital gitu ya, di dalam psikologi konsumen di era digital itu banyak sekali perubahan-perubahan paradigma. Ya. Jadi kalau dulu itu di 4P, product, price, place, promotion, sekarang sudah 4C, co-creation, currency, communal aktivasi, ya, conversation. Jadi apa? Jadi memang tempat tidak melulu itu menjadi prioritas sekarang. Tapi aktivasi komunal itu luar biasa. Promosi ya sekarang conversation. Jadi makanya dengan adanya media sosial itu banyak tools-tools yang bisa kita pakai. Misalnya hari ini Anda mendapatkan diskon. Nah, dengan syarat ya tag 50 rekan Anda. Nah, gitu ya. Atau Anda komen di bawah ini, di bawah link kami ya, di bawah media sosial kami, menjadi partner media sosial kami dan sebagainya. Nah, supaya apa? Supaya diaktifasikan. Semakin banyak orang mengaktifasikan, semakin banyak orang berbicara tentang produk kita, itu semakin menarik di media sosial. Ya. Paradigma pelanggan pun juga berubah. Dulu ya mulai dari AIDA, sekarang 5A. Dulu orang perhatian, sekarang orang menyadari, dibangun kesadarannya dulu. Kita masukkan dia ke dalam kolam kita bangun kesadarannya. Setelah mereka sadar, baru mereka tertarik, baru bertanya, bertindak advokat, menganjurkan. Nah, ini sama ya, menganjurkan ke teman-teman yang lainnya. Nah, ini ya. Jadi seperti itu. Nah, bisa juga teman-teman melibatkan pengalaman konsumen. Oke. Menjalin komunitas ini biasanya menggunakan teori-teori psikologinya sosial ya. Jadi komunitas-komunitas. Ya. Melibatkan budaya. Nah, ini perpaduan ya antara psikologi sosial ya, juga perpaduan antara psikologi analisanya Freud ya. Nah, long term memory ya, memori masa lalu. Pemimpin itu harus berbudaya, memiliki nilai-nilai luhur dan sebagainya. Ini perpaduan antara psikologi sosial dengan psikologi Freudian ya. Jadi kalau kita memahami teori-teori psikologi, jadi kita bisa mampu melakukan pengaruh terhadap konsumen kita. Bagaimana mereka mengambil sebuah keputusan untuk membeli produknya kita. Digital marketing itu juga ya. Nah, ini ya, jadi ada beberapa hal yang teman-teman harus miliki, email strategi, sosial media strategi, website strategi, dan sebagainya lah. Nanti silahkan dibaca. Ya, email strategi itu bagus sekali ya. Sosial media, ya, bagaimana kita itu membombardir media-media kita, semua sosial media kita pergunakan untuk meningkatkan ya produk kita di pasaran, image produk kita di pasaran. Ya, ini penting sekali melalui sosial media. Blog bisa juga yang tertarik dengan blog ya. Nah, ada 10 hal yang bisa kita lakukan di dalam digital marketing. Kita sering share ya, baik itu di Facebook, Twitter, WA dan sebagainya lah. Ya, dan ini ya bisa juga kita langsung real time ya. Jadi ini banyak juga dilakukan sekarang ya, teman-teman ya. Nah, edukasi bisa juga. Jadi tanpa ada penjualan kita edukasi, diedukasi ya. Jadi diberikan pendidikan ya kepada calon-calon pelanggan kita. Entertain bisa juga ya. Nah, multi channel ya. Oke lah ya. Nah, ini ya think like publisher ya. Nah, ini bagus juga teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman pakai ya.
target your needs. Nah, ini mencari apa ya, figur-figur atau influence ya. Ini yang sesuai dengan pasarnya kita. Terus bisa juga kita mendengarkan pelanggannya kita. Jadi libatkan mereka, memberikan masukan dan sebagainya untuk produknya kita. Engage bisa juga ya, interaksi ya dengan audiensnya kita. Dan sebagainya lah ya. Ini teman-teman bisa nanti cek ya. Dan nanti tugasnya ya teman-teman ya, buat video-video kreatif ya, teman-teman boleh menggunakan TikTok ya, bisa juga menggunakan apa, reel ya, kalau di ya buat video-video kreatif yang itu untuk jualan produknya teman-teman ya. Ya kalau bisa sendiri-sendiri, kalau bisa berkelompok ya. Jadi tugasnya silakan buat video-video kreatif ya, baik bisa menggunakan reel ya, reel yang ada di Instagram, bisa juga menggunakan TikTok gitu ya. Ya silakan ya, atau video-video biasa ya, nanti silakan dimasukkan ke dalam Instagram teman-teman atau TikTok-nya teman-teman atau di YouTube-nya teman-teman. Nah nanti linknya diberikan ke saya ya, tugasnya seperti itu ya, buat video-video kreatif lah ya, untuk jualan produk. Nah, ini strategi yang lainnya di era digital ya. Jadi strategi memobilisasi ya. Jadi seperti Alibaba memobilisasi para jomblo ya. Itu luar biasa, keuntungannya bisa menembus sekian ratus triliun ya. Bupati Banyuwangi mobilisasi dan mengorkestrasi kebudayaan dan pegawai negerinya, aparatur sipil negaranya. Ini luar biasa. Jadi dengan mobilisasi ini itu biayanya nggak terlalu mahal, tapi penghasilannya luar biasa. Nah ini ya. Apa yang menjadi faktor-faktor psikologi konsumen? Ya macam-macam ya. Jadi ada faktor itu dipengaruhi oleh motivasi, persepsi, pembelajaran, sikap konsumen. Ya kalau Kotler ya, bahwa pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh faktor psikologis, bisa motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, sikap, ya faktor psikologis tersebut akan mendorong konsumen dalam bertindak untuk mendayagunakan. Nah, kita bisa cek tadi ya di teori-teori psikologi tadi, psikologi sosial, psikologi kepribadian, psikologi kognitif, ya, motivasi, teori behavioristik, itu teman-teman bisa lihat ya. Kalau Birch itu mengatakan bahwa faktor psikologis konsumen tentang motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Rah itu menyatakan bahwa sikap berpengaruh positif dalam membentuknya. Kotler dan Armstrong menjelaskan bahwa dorongan seseorang dalam melakukan sebuah tindakan dipengaruhi oleh persepsi terhadap situasi. Ya. Di sekitarnya dengan melakukan proses seleksi dan evaluasi atas semua informasi dan stimulasi yang ada dirasakan melalui panca indera. Nah ini ya tadi ya. Jadi mirip dengan psikologi kognitif kan teman-teman ya. Growlow dan Kaslow itu mengatakan bahwa atribut produk bahan pangan sedapat mungkin mencerminkan keunggulan produk meliputi keamanan. Ya ini penelitian tentang ini ya, produk ya, bahan pangan ya, nutrisi dan komposisi produk sehingga dapat merangsang sikap positif konsumen terhadap produknya dan sebagainya lah. Intinya adalah kalau kita baca secara seksama, ini merupakan teori-teori psikologi yang dipakai untuk mempengaruhi konsumen. Faktor-faktor psikologi konsumen yang lainnya ya, Kotler dan Keller mengatakan bahwa atribut produk melalui inovasi, rancangan produk, ya, fitur maupun kualitas produk juga akan mempermudah produsen dalam memposisikan produk di pasar, sehingga hal ini digunakan dalam konsep pemasaran produk. Nah, bisa juga nanti teman-teman menggunakan teori motivasi Freud ya, tadi ya, di atas tadi ya. Jadi sistem belief system, long term memory ya, pengalaman dan sebagainya, pengalaman masa lalu itu mempengaruhi konsumen. Nah, bisa juga menggunakan teori motivasinya Maslow. Ya, teman-teman bisa ya, teori kebutuhan. Nah, bagaimana supaya mereka tuh butuh makan di mall,
Bagaimana mereka supaya butuh dengan produk kita. Nah, ini teori motivasinya bisa teman-teman pakai. Oke, kita masuk ke sikap dan perilaku konsumen. Kalau pasar itu tanpa persaingan, ya konsumen nggak usah dipanggil pun dia akan datang perusahaan kita. Nama juga nggak ada persaingan. Ya. Namun bagaimana ketika itu ada persaingan? Kita yang mencari konsumen. Karena apa? Karena banyak pilihan-pilihan. Ya. Ya, ini teori biasa saja, teori pasar ya begitu ya. Jadi kalau perusahaan kita cuma ada satu, ya orang akan datang. Tapi kalau perusahaannya sudah mulai ada persaingan, ya kita yang mencari konsumennya kita. Sekarang ini kan produk semuanya itu kan nggak ada, baru muncul saja sudah ada persaingan. Mungkin teman-teman sudah tahu, baru muncul yang hit gitu ya, tiba-tiba jarak 10 meter udah ada lagi, 500 meter sudah ada lagi, 1 kilo sudah ada lagi. Jadi ini yang wajar-wajar saja. Sehingga apa? Sehingga itu tadi kita harus mampu mempengaruhi konsumen dengan teori-teori yang sudah kita pelajari. Contoh gitu ya. Kalau awal berdiri itu pasti konsumen itu pengennya harga. Semakin lama meningkat lagi, pengennya ada kualitas. Udah ada kualitas, pengen lagi meningkat. Ada kualitas dan ada kepuasan. Setelah puas ada lagi, ya ada tanggung jawab sosial. Setelah tanggung jawab sosial apalagi? Meningkat lagi nanti. Terus saja gitu ya. Nah, ini orientasi konsumen. Jadi orang itu tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada. Nah, ini mirip seperti teori kebutuhan jadinya. Ya, teman-teman juga ya. Paling-paling orang itu ketika membeli produk atau merasakan jasanya gitu ya. Itu ya seperti teman-teman yang hobi belanja atau beli barang-barang mahal gitu ya. Paling-paling cuman merasakan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Setelah itu biasa saja. Pengen sesuatu yang lain lagi, pengen sesuatu yang lain lagi. Ya, ini orientasi konsumennya kita. Nah, karakteristik perilaku konsumen terdiri dari 6 ya, 6 O ya. Yang pertama adalah objek, apa yang dibeli. Yang kedua adalah objektif, mengapa mereka membeli. Ya. Yang ketiga adalah okupen, siapa pembelinya. Yang keempat adalah occasion, kapan membelinya. Operation, bagaimana cara membelinya. Organization, siapa yang terlibat di dalam pembelian. Nah, jadi apa yang dibeli produknya? Mengapa mereka harus membeli produk kita? Ya, siapa sebenarnya pembeli produk kita ini? Nah, di waktu-waktu kapan mereka membeli? Dan bagaimana cara mereka membelinya? Apakah lalu online, langsung ke tempat kita, COD, dan sebagainya. Nah, terus siapa yang terlibat dalam pembelian? Siapa-siapa saja nih orang-orang yang terlibat di dalam pembelian. Nah, ini karakteristik konsumen. Nah, sehingga teman-teman ketika memiliki sebuah produk, nah ini perlu teman-teman klasifikasikan. Nah, biasanya dalam tahapan proses pembelian ya, yang pertama yaitu kebutuhan yang dirasakan. Jadi mereka butuh, mereka beli. Kalau pandemi sekarang ini kan agak sulit untuk orang butuh. Kalau ada uang yang paling untuk makan dulu ya. Tapi bagaimana supaya mereka membeli? Nah, yang kedua kegiatan sebelum membeli. Nah, yang ketiga kebutuhan untuk membeli. Nah, yang keempat perilaku saat menggunakannya. Yang terakhir perasaan setelah membeli. Nah, ini tahapan proses pembelian. Setelah beli apa gimana perasaannya? Apakah senang, bahagia? Ya. Wah, ternyata biasa saja kok produknya. Nah, oh, ternyata makan di situ biasa saja. Itu perasaan setelah membeli. Ya. Nah, perilaku dan motif pembelian ada pengaruh distribusi pendapatan, ada pengaruh pola pengeluaran, ya, teori tingkah laku pembeli, pengaruh budaya, kelas sosial, psikologis, keluarga, referensi, dan sebagainya.
Ya ini macam-macam ya. Jadi motif pembelian. Jadi kalau kita bisa ngecek seperti ini ya berarti kalau pengaruh budaya ya berarti kita harus pintar-pintar ya meng-create ya, supaya budaya ini bisa masuk ya ke dalam teori-teori strategi marketing kita. Ya. Seperti yang tadi bagaimana budaya mempengaruhi daya minat konsumen untuk membeli produk kita. Kelas sosial, ini teori psikologi sosial dan sebagainya lah. Referensi teman. Nah, ini. Jadi kita harus cari ide-ide kreatif untuk meningkatkan itu. Sikap dan perilaku yang dipengaruhi oleh budaya ya komunikasi dan bahasa, pakaian dan penampilan, ya, makanan dan kebiasaan makan, ya, waktu dan kesadaran akan waktu, nilai dan norma, kepercayaan, kebiasaan kerja, proses mental. Nah, ini contoh-contoh. Misalnya sambil makan di situ menggunakan pakaian dan penampilan. Ya. Misalnya makannya kalau di tempat saya tuh, misalnya teman-teman masakan ini ya Sumatera Utara, Medan itu ya. Tapi begitu orang masuk ke situ ya harus menggunakan pakaian-pakaian adat sambil makan, gitu ya. Atau tempatnya. Atau sebelum makan tuh ada upacara-upacara. Nah, semoga ini teori-teori yang bisa kita kita pakai. Faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian ya kebudayaan, ya, sosial, pribadi, ya, psikologis. Ya, ini ya. Jadi kalau sosial ya kelompok referensi, keluarga, peranan, status, kalau pribadi usia dan tahapan daur hidup, ya, pekerjaan, ya, gaya hidup, kepribadian, psikologis ya terkait dengan motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan dan sikap. Ini pengaruh perilaku pembeli. Nah, kita bisa cek dari nilai-nilai inti dari suatu masyarakat ya, bahwa kelompok-kelompok tertentu ketika dia ingin membeli produk kita, ya, ini akan melihat dari segi perilaku manusia dan nilai-nilai intinya. Jadi mengapa mereka harus membeli sebuah produk dari kita. Oke, sekarang teman-teman coba dicek ya. Kita refleksi saja. Bagaimana pemasaran abad 21 yang sekarang ini ya. Yang serba digital, penuh persaingan. Apakah kita itu semakin sulit untuk memasarkannya atau semakin mudah? Ya, kalau ada yang bilang sulit ya berarti dia tidak tahu strategi dan kebiasaannya. Kenapa? Karena di luar sana orang jualan ya tambah mudah saja. Gitu ya. Siapapun hari ini bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi pedagang, bisa menjadi entrepreneur, bisa menjadi apapun yang mereka inginkan. Kenapa? Karena jauh lebih mudah sekarang ini. Ya. Tidak harus buka toko, ya. Cukup menggunakan media sosial dan sebagainya. Cukup membangun ini ya. Kita tidak harus punya produknya, kita bisa membangun sistemnya dan sebagainya. Belum lagi transformasi pasar tradisional ke pasar digital atau elektronik. Banyak toko-toko yang tutup, mal-mal yang tutup, begitu ya. Semuanya pada ke digital. Apapun yang Anda inginkan, cukup duduk di rumah, klik, barang datang. Nah, terus bagaimana supaya barang kita itu ada ketika mereka klik, ada di depan. Dengan tampilan yang menarik, dengan penawaran yang menarik, ya, sehingga mereka tergerak untuk mengklik dan beli produk kita. Terus perubahan perilaku konsumen terhadap proses pembelian produk atau jasa kita. Ya, itu sudah kita bahas tadi di depan ya. Dari 4P menjadi 4C ya, dan sebagainya. Ya, jadi apakah mass marketing ya,
direct marketing, relationship marketing, ini masih berlaku di era digital. Apakah direct marketing, relationship marketing, mass marketing, ini masih berlaku di era digital. Atau era digital dipakai, ini tetap dipakai di era digital, tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Karena digital gitu ya. Ya, nanti silakan teman-teman diskusikan dengan teman-teman yang lainnya. Nah ini ya prosesnya ya. Jadi bagaimana membangun customer values. Jadi sampai di sini mungkin silakan teman-teman nanti diskusi dengan teman-teman yang lainnya. Ya, mudah-mudahan di pertemuan minggu depan ya teman-teman nanti akan presentasi ya. Presentasi tentang makalah-makalah yang sudah kita berikan kemarin ya. Jadi di pertemuan minggu depan kita akan presentasi dan silakan teman-teman kirimkan file materinya kepada saya. Dan tugas tadi jangan lupa ya. Jadi teman-teman silakan lakukan tugas. Silakan bikin video kreatif untuk produk-produk yang teman-teman miliki, atau siapa mungkin temannya ada yang punya produk atau jasa yang mau ditawarkan, silakan dibuat video kreatifnya, boleh menggunakan TikTok, bisa juga menggunakan Reel dan sebagainya ya, atau langsung live boleh juga gitu ya. Silakan nanti dikirim ke saya sekitar ya minggu depan boleh, paling lama 2 minggu lagi lah ya dari pertemuan hari ini. Begitu dari saya, terima kasih, tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita.